Masa Bapak ngajak fitting, ngajak duel sama masyarakat. Kalau rakyat 10, berarti Bapak 10. Itu tidak pantas. Itu cocoknya Bapak itu jadi kepala preman. Hola netizen yang tercinta, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mendapat sorotan masyarakat terkait pernyataannya soal bentrokan aparat dan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Panglima TNI memerintahkan prajurit untuk memiting masyarakat yang melakukan demonstrasi. Akibat pernyataan tersebut, Panglima TNI menjadi sasaran kritik tokoh politik, aktivis demokrasi, tokoh adat, hingga masyarakat luas. Banyak pihak menyayangkan pernyataan Laksamana Yudo karena semestinya TNI melindungi rakyat. Lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu kan. Iya kan, TNI-nya masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000. Satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan. Oh dilempari ngamuk juga tambahan. Ada itu alat di Babek itu. Di Babek ada ya? Kita punya alat-alat baru kemarin tak lihat itu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja. Coba Babek biar keluar dari itu, keluar dari gudang. Itu udah lama saya lihat. Asrok ada? Kasih tahu Babek itu. Ya. Di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Menanggapi hal tersebut, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Wijojono menilai ada kesalahpahaman masyarakat atas pernyataan Panglima TNI. Sebab apa yang disampaikan Laksamana Yudo dalam konteks yang berbeda. Julius menegaskan Panglima TNI menginstruksikan kepada Komandan Satuan melarang prajurit menggunakan alat atau senjata dalam mengamankan aksi demo Rempang. Hal tersebut untuk menghindari korban, sehingga lebih baik menurunkan prajurit lebih banyak daripada menggunakan peralatan yang bisa mematikan. Terkait kata piting memiting, kata Julius, itu merupakan bahasa prajurit, sebab pernyataan itu disampaikan di forum prajurit, yang berarti setiap prajurit merangkul satu masyarakat agar terhindar dari bentrokan. Namun Julius memahami kesalahan tafsir ini. Ia memastikan Panglima TNI sangat tidak berharap kebrutalan dilawan dengan kebrutalan. Sudah cukup menjadi pembelajaran banyaknya korban di kedua belah pihak, baik aparat atau masyarakat akibat konflik ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Astagfirullahaladzim, nggak bisa tidur aku. Termimpi Bapak Jenderal Sudirman menangis mendengar Panglima yang sekarang ini. Jenderal Sudirman memahami betul bahwa TNI itu lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan membela rakyat untuk tegaknya negara ini, melindungi rakyat dari ancaman dari luar. Bapak Jenderal Sudirman menangis kalau ada Panglima TNI yang mau memiting rakyatnya sendiri, dia digaji oleh rakyat. Halo netizenku yang baik hati, yang bijaksana dimanapun kalian berada. Sebenarnya hal seperti ini nggak usah kau pikirkan. Kenapa gua katakan begitu, Ferguson? Ini jenderal seperti ini wajar, karena kenapa? Jenderal masa rezim Jokowi. Kalau dia nggak seperti itu, tidak nurut dengan rezim, sebelum masa jabatan sudah diganti. Karena jika jenderal atau panglima TNI tidak seperti arahan dari penguasa, sebelum masa jabatan sudah diganti. Contoh, kemarin Gatot Nurmantio, masa jabatan masih 2 bulan lagi tapi langsung diganti. Karena kenapa? Gatot anti PKI. Kayak ginilah politik negara kita. Sekarang ini, apakah TNI tidak ada yang baik? Banyak sekali TNI yang baik. Mereka itu tidak bisa bersuara karena ya jabatan masalahnya. Jadi anggap saja ini sebuah hanya ngigos mimpi siang ya. Oke, buat rakyat Indonesia, terkhususnya warga Rempang, kami di seluruh Indonesia itu prihatin dengan kalian. Mungkin sekarang tanah kalian diambil, mana tahu ke depan nanti tanah-tanah milik kami juga di sini diambil. Kita nggak tahu. Semoga saja rezim ini tidak berlanjut, ya kan? Semoga saja kita memiliki pemimpin yang memikirkan rakyatnya, tidak hanya memikirkan investasi. Kalau investasi hanya menguntungkan suatu pihak tetapi tidak menguntungkan buat rakyat, buat apa? Oke, komentar yang baik dan bijak. Jangan kau maki-maki nanti dianggap spam.
Ini Panglima yang baru apa bedanya sama Panglima yang lama ya? Yang mengesahkan keturunan PK untuk masuk menjadi anggota TNI. Kalau dulu ya kekuatan Indonesia itu TNI dan umat Islam, tapi sekarang hanya umat Islam. Makanya umat Islam harus bersatu. Tapi nggak cuma umat Islam aja sih, semua umat beragama di Indonesia itu harus bersatu demi melawan segala macam bentuk penindasan dan penjajahan. Karena itu nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya kan? Itu BTW kenapa pemerintah pakai cara arogansi seperti itu ya? Karena dia nggak punya dasar untuk memberi penyampaian kepada masyarakatnya. Dia sendiri nggak punya dasar. Kenapa nggak punya dasar? Ya karena pemerintah sendiri nggak berpedoman sama aturan dasar negara itu sendiri. Beda yang dilakukan oleh Pak Anies waktu pembebasan lahan di Sodetan contohnya itu ya. Itu tidak terjadi bentrok antara masyarakat dan aparat. Ya karena Pak Anies berpedoman sama aturan dasar negara itu sendiri. Terus kebijakannya pun tidak merugikan kedua belah pihak. Dan pemimpin seperti itu yang kita butuhkan. Mohon maaf Bapak Panglima TNI, saya mohon maaf karena saya ingin menangkapi pernyataan Bapak. Wahai Bapak TNI, Bapak sudah melakukan 2 pelanggaran. Bapak tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti demikian. Bapak adalah pertahanan negara. TNI itu adalah pertahanan negara, pelindung bagi rakyat. Masa Bapak ngajak fitting, ngajak duel sama masyarakat? Kalau masyarakat 1, orang Bapak juga 1. Kalau rakyat 10, berarti Bapak 10. Itu tidak pantas. Itu cocoknya Bapak itu jadi kepala preman ataupun kepala mafia. Tidak pantas Bapak itu jadi Panglima TNI. Hai Pak Panglima, Israel itu jahat, Israel itu kejam, tetapi tidak mengajak fitting sama rakyatnya, tidak membantai rakyatnya, tidak menyakiti rakyatnya, ya. Berarti Bapak lebih kejam daripada Israel. Fir'aun jahat, tapi Bapak lebih kejam, lebih jahat daripada Fir'aun, Pak. Ya itu Pak, ya. Ya, tidak sepantasnya Bapak seperti itu. Ya, itu pelanggarannya, Pak. Yang kedua, Bapak itu adalah TNI, ya. TNI itu bagian militer, ya. Bagian militer, sedangkan itu adalah rakyat, ya. Dia itu bagian sipil. Ya, sipil itu adalah bagian polisi yang memprosesnya. Jadi TNI nggak usah ikut-ikutan. TNI itu ada jurusannya, ada skillnya, ada fungsi dan fungsi masing-masing. Bapak nggak tahu diri ya? Bapak nggak tahu Bapak TNI? Pak macam mana lah macam itu, sama juga seperti Muldoko, ya. Ya, makanya wahai rakyat pun ya akan ke depan hati-hati memilih pemimpin, ya, yang cerdas, ya, yang jenius, ya, yang intelektual, yang nasionalis, kan? Jangan sampai pilih pemimpin itu orang goblok. Kalau pemimpinnya presidennya goblok, menteri-menterinya juga ikutan goblok, ya. Jadi pejabat-pejabatnya pun ikutan goblok. Ya, lihat yuk. Panglima TNI-nya aja begitu gobloknya. Kan lucu Indonesia, kok segoblok itu ya? Kok heran aku. Makanya yang jadi pejabat ataupun yang jadi polisi ataupun yang jadi TNI itu jangan cuma belajar megang senjata doang, tapi belajar juga ilmu konstitusi gitu, ilmu akhlak, ya. Begitu. Jangan ikut-ikutan goblok itu Pak, ya. Saya minta maaf ya, Pak TNI. Kalau begitu TNI, ya, seharusnya TNI dengan masyarakat itu seperti, ya, air sama ikan sama air, ya, saling melindungi, ya, saling menjaga, karena tugas TNI itu adalah pertahanan negara, ya, dan pertahanan rakyat juga, ya. Saya minta maaf Pak TNI kalau misalnya kasar, ya. Assalamualaikum Pak TNI. Gimana kalau kita balik aja Pak? Kami yang meeting Bapak gimana mau nggak? Kok bisa ya ada pemimpin kayak gini? Mau meeting rakyat seenaknya, enak aja. Rakyat ini bos, kalian itu buruh kami. Kalian itu belum bekerja, kami sudah fasilitasi. Ada mobil dinas, ada rumah dinas. Kesehatan kalian kami jamin. Bahkan pendidikan anak kalian juga ada tunjangannya kan. Itu dari kami semuanya. Jangan salah, apa yang kita pakai masyarakat Indonesia ini, ya, kita rakyat, kita semua yang pakai, entah dari air, entah berak, entah apalah, itu kalian pajaki semuanya. Kita belanja ke Indomaret, ke Alfamart aja udah ada pajaknya. Kita beli apa sudah termasuk pajak. Kalian pajaki semuanya, kita mah nggak apa-apa. Emang kita kaya, kalian aja yang nggak punya otak.
Kalian kayak gitu terhadap bos sendiri. Kami ini membayar kalian supaya kalian bisa memimpin. Kalian itu bisa mengayomi kami, bukan malah memerangi kami, bukan malah kami ini seperti musuh, bukan kami ini seperti koruptor. Tuh, pantes tuh koruptor, piting tuh satu-satu. Berani nggak? Kalau perlu tembak gas air mata itu di depannya. Itu jelas-jelas merugikan rakyat, merugikan negara, jadi beban negara tuh koruptor. Nah ini saya nggak habis pikir nih, di kasus Rempang kemarin ada gas air mata masuk ke sekolah, nanti ujung-ujungnya kena angin itu bilangnya. Sama itu sama tragedi Kanjuruhan. Padahal di situ ada anak-anak harapan bangsa. Di situ tuh ada bibit-bibit penerus bangsa. Kenapa kalian buat takut mereka itu? Kenapa kalian buat trauma mereka? Sampai banyak-banyak yang pingsan. Gila kalian semua. Saya berharap nih ya sama pemerintah, ngomong Pak sama bawahan Bapak, bilang kalau perlu kasih sanksi mereka yang mengintimidasi rakyat. Rakyat itu tidak perlu dikerasin, nggak perlu diintimidasi, karena mereka hanya mempertahankan hak-haknya mereka saja yang kalian ambil demi investor. Ini jadi pelajaran kita nih. Jangan mau sebentar lagi pemilu. Jangan mau dikasih uang, dikasih beras, kasih kaos, karena nasib kita tentukan sendiri 5 tahun ke depan. Kita sudah kenyang sama pencitraan kalian semua. Apalah sok-sokan pro terhadap rakyat, merakyat apalah itulah. Kami sudah kenyang dengan janji-janji kalian semua. Saya memang bukan warga Rempang, saya orang Jawa, tapi saya peduli terhadap masyarakat Rempang karena semua ini saudara kita semua. Selama kita tinggal di Indonesia, menginjakkan kaki di tanah Indonesia, kami semua saudara. Jadi saya ini rasanya kayak nggak terima kalian seperti itu terhadap saudara-saudara saya. Kalian itu manusia, hei penguasa, kalian bukan iblis. Tapi seenggaknya kalian itu kalau manusia punya nurani. Kalian itu manusia, beneran manusia kan ya. Jadi saya berharap masalah ini segera selesai. Dan saya berharap juga kepada warga masyarakat Indonesia, berpintarlah dan pakai akal sehatlah sekarang ini. Jangan mau kita hanya dikasih uang ketika mau pemilu, dikasih kaos, kasih janji-janji manis. Kita udah kenyang. Semoga warga Rempang mendapat haknya kembali, dan semoga warga Rempang diberi kesabaran yang ekstra sabar. Allah akan bersama kalian semua, Tuhan akan bersama kalian semua, Allah akan bersama orang-orang yang benar, dan seseorang yang zolim pasti akan mendapatkan balasan, karena mereka yang menanam dan mereka yang akan menuai. Percaya udah.